Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Semoga kabarnya baik-baik saja ya dan sehat selalu. Di sini kita akan belajar bersama di tema 2, subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik teks petunjuk dalam bentuk poster. Kelas 4 MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk dipersiapkan alat tulis dan LKS-nya. Nah, di pembelajaran subtema 2 kemarin, pastinya anak-anak sudah belajar tentang teks petunjuk. Nah, di pertemuan kali ini Ustazah akan mengulang kembali apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk adalah teks yang berisi panduan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Dan kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk adalah kalimat perintah. Teks petunjuk biasanya ditulis dalam bentuk berurutan dari awal sampai akhir. Dan isi teks petunjuk harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi kesalahan saat membuat sesuatu. Oleh karena itu, kita harus mengikuti langkah-langkah sesuai urutan. Nah, sekarang kita akan belajar di teks petunjuk berdasarkan percobaan. Ya, kamu sudah berhasil melakukan percobaan sumber energi alternatif. Kamu dapat menuliskan kembali petunjuk percobaan tersebut dengan kalimat yang lebih sederhana. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang cara menulis teks petunjuk berdasarkan percobaan. Yang pertama, kita harus bisa menentukan informasi dari percobaan yang dilakukan. Yang kedua, yakni menuliskan perintah atau panduan sesuai urutan langkah-langkah percobaan. Yang ketiga, yakni menggunakan kosakata baku. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif. Dan yang terakhir, yakni menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, yang kedua yakni tentang teks petunjuk dalam bentuk poster. Yang tadi merupakan teks petunjuk dalam bentuk percobaan. Yang sekarang yakni teks petunjuk dalam bentuk poster. Teks petunjuk dapat dibuat dalam bentuk poster. Poster berisi ajakan yang biasanya dipasang di tempat umum. Poster yang baik mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Penyajian gambar yang unik bisa menjadi salah satu daya tarik membaca. Nah, di sini Ustazah akan memberikan langkah-langkah membuat poster yang baik, poster yang menarik ya pastinya. Pertama, tentukan isi poster sesuai dengan tema yang kita akan buat. Yang kedua, siapkan kertas berwarna, karton, spidol warna, dan hiasan berupa gambar. Yang ketiga yakni gunakan bahasa yang santun dan menarik. Dan yang terakhir yakni tulislah teks petunjuk menggunakan spidol warna agar menarik. Nah, itu merupakan langkah-langkah membuat poster. Pastinya kita harus membuat poster yang menarik agar si pembaca tertarik membaca poster kita. Nah, ini contohnya membuat poster menghemat energi ya. Jadi di dalam poster ini terdapat gambar-gambar. Gambar ini menjelaskan tentang isi poster tersebut. Di sini terdapat poster menghemat energi. Langkah-langkah menghemat energi. Energi alam. Manfaatkan energi alam untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghemat listrik. Nah, itu merupakan poster tentang menghemat energi alam. Kalau yang listrik,
Matikan alat-alat elektronik jika tidak digunakan untuk menghemat listrik. Yang terakhir yakni transportasi. Gunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar minyak dan mengurangi polusi udara. Nah, ini merupakan contoh dari poster menghemat energi. Selanjutnya yakni gagasan pokok dan gagasan pada teks petunjuk. Nah, di teks petunjuk ini kita akan belajar kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, kemarin di teks lisan kita belajar kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Pastinya kalian sudah tahu semua buah lemon ya. Buah lemon sendiri itu mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Wah, ternyata di dalam buah lemon itu apa? Terdapat elektrolit yang menghasilkan listrik. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan tentang teks petunjuk. Gimana sih Ustazah kok bisa buah lemon itu bisa menghasilkan listrik? Nah, sebelum memulai percobaan, coba disiapkan. Di sini ada 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, dan 3 lempeng tembaga. Yang terakhir 4 buah penjepit buah. Ya, ini disiapkan dulu untuk kita melakukan percobaan energi listrik dari buah lemon. Setelah disiapkan, langkah kegiatannya yang pertama, siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Ya. Yang kedua, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Maaf, penjepit buaya. Yang ketiga, nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, kalian di rumah mungkin mau melakukan percobaan yakni energi listrik dari buah lemon. Nah, di setiap percobaan semuanya pasti membutuhkan teks petunjuk. Gunanya apa tadi? Kalau tidak ada teks petunjuk, pastinya kita akan mengalami kesusahan. Kita tidak tahu step by step mana yang harus dilakukan melakukan setelah menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat percobaan. Tapi kalau adanya teks petunjuk, pastinya sudah tertata rapi. Nah, setelah itu kita berdasarkan teks petunjuk energi listrik dari buah lemon, maka kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Perhatikan contoh berikut. Gagasan pokok, langkah percobaan energi listrik dari buah lemon. Gagasan pendukungnya, pertama, tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. Yang kedua, hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Yang ketiga, yakni nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya anak-anak hebat. Semoga apa yang sudah Ustazah ajarkan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap sehat, tetap semangat dan jaga kesehatan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.